Hai, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini teman-teman? Baik ya teman-teman ya. Oke teman-teman. Gimana kabarnya teman-teman? Baik ya. Oke teman-teman. Teman-teman, hari ini kita belajar memprogram ulang pikiran bawah sadar dengan afirmasi ya teman-teman ya. Oke, siap teman-teman? Oke. Tapi sebelumnya teman-teman subscribe dulu ya. Like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa untuk subscribe. Di bawah ini ya, subscribe teman-teman. Jangan takut teman-teman, subscribe itu gratis, nggak bayar. Oke ya teman-teman ya. Subscribe itu nggak bayar ya. Komen juga nggak bayar. Ya itu dipanggil anakku teman-teman. Namanya Brian. Nih anakku Brian. Halo teman-teman. Memprogram ulang pikiran bawah sadar dengan afirmasi. Tahu nggak teman-teman, afirmasi itu apa ya? Afirmasi itu sama dengan kita berdoa teman-teman. Doa ya. Jadi perilaku manusia itu dikendalikan oleh program pikiran yang tersimpan di pikiran bawah sadar. Teman-teman, perilaku manusia itu dikendalikan 88% oleh pikiran yang berada di bawah sadar ya teman-teman ya. 88% perilaku kehidupan kita ini ya adalah hasil dari program pikiran bawah sadar. 88% ya. Jadi teman-teman harus hati-hati dengan pikirannya. Kalau nggak hati-hati, ya nanti menjadi kebiasaan teman-teman. Program-program ini sering tidak disadari ya, namun dapat dilacak keberadaan dan pengaruhnya melalui pola pikir, ucapan, dan tindakan yang ini nanti akan menjadi sebuah kebiasaan, menjadi karakter. Jadi untuk pebisnis ya, seorang pebisnis itu terutama di bisnis NASA ya, bisnis NASA itu sebaiknya awalnya sebelum melakukan aktivitas kenasaan install dulu pikiran dengan afirmasi ya. Kenapa harus diinstal dulu? Ya diisi dulu pikiran-pikirannya dengan hal-hal yang positif teman-teman. Mudah kok teman-teman cara afirmasi. Nanti kita ajari bagaimana tahapan untuk menjadi seorang leader di bisnis NASA ya. Tahapan yang pertama itu harus diprogram di pikirannya, pikiran bawah sadar dengan afirmasi ya. Terus program yang kedua
melakukan teknik-teknik ya, cara-cara untuk menambah pertemanan, untuk mendapatkan mitra baru di bisnis nasanya. Terus yang ketiga itu melakukan marketing langit ya, marketing langit. Jadi marketing langit itu kita tempatkan di program yang ketiga. Gitu ya. Sekarang kita berada di panduan yang pertama, yaitu memprogram ulang pikiran bawah sadar dengan afirmasi ya. Perlu disimak teman-teman. Ini saya ulangi lagi ya. Perilaku manusia itu dikendalikan oleh program pikiran yang tersimpan di pikiran bawah sadar. Program-program ini sering tidak disadari, namun dapat dilacak keberadaan dan pengaruhnya melalui pola pikir, berucap, dan bertindak yang nanti ini menjadi kebiasaan seseorang. Ya. Bila akhirnya disadari ada program tidak mendukung diri mencapai tujuan tertentu, maka program ini perlu segera diganti dengan program baru yang mendukung keberhasilan. Salah satu cara yang sangat sering digunakan untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar adalah dengan menggunakan afirmasi. Afirmasi itu semacam doa, teman-teman ya. Semacam doa. Jadi kita mendoakan diri kita. Namun sering dijumpai banyak orang telah melakukan afirmasi, namun gagal mengalami perubahan seperti yang telah diinginkan. Ya. Hari ini saya akan jelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan agar proses pemrograman pikiran bawah sadar dengan afirmasi teman-teman bisa berjalan dengan baik, mudah, dan efektif. Ya. Yang pertama kita harus tahu, memahami cara kerja pikiran. Ya. Cara kerja pikiran. Yang pertama kita harus tahu dulu cara kerja pikiran. Ini saya jelaskan. Ya. Untuk bisa memahami proses masuknya afirmasi ke pikiran bawah sadar, ini saya akan jelaskan terlebih dahulu cara kerja pikiran sadar. Dan nanti kemudian cara kerja pikiran bawah sadar ya. Simak teman-teman. Manusia itu punya dua pikiran. Yang pertama pikiran sadar, yang kedua pikiran bawah sadar ya. Masing-masingnya itu dengan fungsi dan peranannya kita ya sebagai manusia melakukan perencanaan, penilaian, menimbang, membuat keputusan dengan pikiran sadar berdasar pada informasi, data, pengetahuan, dan pengalaman yang tersimpan di pikiran bawah sadar. Nah, ya. Pikiran bawah sadar ini memiliki banyak peran dan fungsinya. Antara lain tempat memori ya, karakter, kepercayaan, nilai hidup, kebiasaan, dan berbagai program yang menjalankan dan mengendalikan hidup kita. Semua data di PBS ya, PBS itu pikiran bawah sadar, itu diproteksi, diamankan dengan sangat ketat. Agar apa? Agar tidak mudah diubah ya. Melalui mekanisme perlindungan data yang dijalankan oleh faktor kritis pikiran sadar dan 4 filter mental pikiran bawah sadar. Perlindungan data di pikiran bawah sadar itu agar tidak mudah diubah sangat erat kaitannya dengan fungsi utama pikiran bawah sadar, yaitu melindungi
seseorang dari hal-hal yang dia pikiran bawah sadar itu pandang, rasa, yakini, perkirakan, atau asumsikan berbahaya atau merugikan diri sendiri. Bisa dibayangkan ya, apa yang akan terjadi pada hidup kita bila data-data yang ada di pikiran bawah sadar itu dapat diubah dengan begitu mudahnya. Ya, hidup kita pasti akan kacau, teman-teman. Ya. Setiap informasi yang akan masuk ke pikiran bawah sadar selalu melewati proses pemeriksaan yang dilakukan oleh faktor kritis. Faktor kritis ini melakukan pengecekan keselarasan data-data baru dengan data lama yang ada di bawah sadar. Bila data baru sejalan, mendukung, selaras, tidak bertentangan dengan data lama, maka data baru ini diizinkan dan leluasa masuk ke pikiran bawah sadar. Gitu, teman-teman. Bila data baru ini ternyata tidak sejalan dengan data lama, pasti ditolak. Pasti. Makanya kita pelan-pelan, teman-teman. Jadi afirmasi ini harus dijalankan pelan-pelan, lama, teman-teman. Untuk perubahannya itu tidak mudah agar tadi tidak kacau. Makanya pelan-pelan baru mengubahnya ya. Ada 2 cara melakukan afirmasi ya, dalam kondisi sadar dan hipnotis ya. Afirmasi dalam sadar ini dilakukan dengan membaca kalimat tertentu berulang-ulang ya. Membaca kalimat tertentu berulang-ulang. Membaca, mendengarkan ya juga bisa. Melihat juga bisa. Termasuk penyimpanan alam bawah sadar seperti itu ya. Contohnya begini. Data lama di pikiran bawah sadar kita menyatakan bahwa 2 tambah 2 sama dengan 4 ya. Ini kita terima sebagai kebenaran. Dan bila kita mau mengubah data ini menjadi 2 tambah 2 sama dengan 5, maka dalam kondisi sadar normal kita berulang kali mengucapkan kepada diri kita sendiri 2 tambah 2 adalah 5. Gitu, teman-teman. Ya, lanjut. Bila afirmasi ini dilakukan dalam kondisi sadar normal, sebelum data ini masuk ke pikiran bawah sadar, ini ia pasti diperiksa oleh faktor kritis. Faktor kritis membandingkan data ini dengan data yang telah ada di pikiran bawah sadar. Dan karena ya data baru ini tidak selaras dengan data di pikiran bawah sadar, ia ditolak dan tidak diizinkan masuk ke pikiran bawah sadar. Ya, gitu, teman-teman. Bentuk dan derajat penolakan data baru oleh pikiran bawah sadar berupa perasaan tidak nyaman yang dirasakan individu. Baik itu secara fisik, emosi, bisa berupa suara internal atau bisa ketiganya. Semakin tinggi intensitas rasa tidak nyaman atau suara yang muncul menandakan semakin kuat penolakan dari pikiran bawah sadar. Nah, jadi begitu ya. Teman-teman kalau belum paham nanti diulang lagi dari awal. Disimak lagi penjelasannya dari awal ya, teman-teman ya. Dari video ini digeser. Karena ini ilmu tingkat tinggi, teman-teman. Sulit, teman-teman, untuk dipahami secara mudah. Tapi kalau teman-teman sudah paham cara mainnya, memasukkan pikiran bawah sadar, maka teman-teman akan lebih mudah untuk melakukan program-program selanjutnya ya.
Cara lain untuk memasukkan data baru ke pikiran bawah sadar adalah dengan menggunakan bantuan kondisi hipnosis atau relaksasi pikiran. Kondisi pikiran rileks membuat kewaspadaan faktor kritis pikiran sadar menurun. Dengan demikian, fungsi pemeriksaan yang biasa ia lakukan juga sangat menurun. Ya. Tingkat penurunan kewaspadaan faktor kritis pikiran sadar sejalan dengan tingkat kedalaman hipnosis yang dicapai seseorang. Pada kedalaman ekstrim, pikiran sadar dan faktor kritis tidak bekerja. Ya ini, dengan cara mendengarkan tadi, mendengarkan afirmasi subliminal message ya. Saya lanjutkan. Memasukkan data dengan kondisi hipnosis bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama dilakukan sendiri ya dengan teknik self hipnosis. Yang kedua dengan heterohipnosis, yaitu meminta bantuan seseorang menghipnosis kita dan setelahnya membacakan kalimat afirmasi. Terus yang ketiga dengan auto-hipnosis, yaitu saat malam hari hendak mau tidur, saatnya sangat-sangat mengantuk, kita memasuki kondisi hipnosis. Dalam kondisi ini kita bisa membaca kalimat afirmasi berulang kali atau merekam kalimat afirmasi dan kemudian mendengar rekaman ini. Ya, jadi ada dua cara untuk mengubah pikiran bawah sadar kita. Dan ini harus dibaca berulang-ulang, harus didengar diulang-ulang, harus ditulis berulang-ulang. Itu tadi ya. Kalau saya ulangi, kalau pikiran bawah sadar ini sangat-sangat mudah untuk dirubah, maka akan menjadi kacau kehidupan seseorang, gampang stres ya. Akan stres. Banyak orang yang stres karena pikiran bawah sadar yang mempengaruhi perilaku seseorang itu gampang diubah-ubah. Cara komputernya itu instalannya berubah-ubah, jadi kacau tuh sistemnya. Makanya caranya bagaimana untuk merubahnya? Yang pertama harus pelan-pelan. Ya, yang pertama harus pelan-pelan dengan cara menulis afirmasi. Misal contohnya, saya orang yang baik hati. Saya mudah menemukan teman-teman yang baik. Pikiran saya selalu positif. Nah, itu pengucapan ya. Nah, itu contoh untuk yang pengucapan. Ada dengan cara ditulis, teman-teman. Ya, ditulis, yang pertama ditulis, diucapkan, terus didengarkan, ya. Jadi nanti kalau teman-teman bingung, nanti saya kasih panduan untuk bagaimana agar teknik menulis ya, teknik mengucapkan dan teknik mendengarkan ini dilakukan dalam satu waktu juga bisa, ya. Afirmasi jadi gerakannya itu semakin cepat ya teman-teman ya. Tapi harus dengan cara diulang-ulang yang ya maksimal waktunya itu 30 hari teman-teman. Maksimal waktunya 30 hari untuk mengubah, untuk mengisi program afirmasi bawah sadar. Itu ya. Satu cara lain melakukan swahipnosis adalah dengan menggunakan bantuan musik binaural. Cara kerja musik ini adalah dengan memainkan musik dengan frekuensi berbeda di telinga kiri dan kanan dengan selisih frekuensi sesuai dengan target gelombang otak dominan yang hendak dicapai. Kalau alfa itu 8 sampai 12. Theta itu 4 sampai 8 atau delta itu 0,1 sampai 4.
ya. Itu ukurannya, frekuensinya. Setelah tercapai kondisi yang diinginkan, barulah rekaman afirmasi dimainkan. Jadi kita sudah punya ya. Kita dalam menjalankan bisnis NASA ini kita sudah punya afirmasi ini dalam bentuk subliminal message ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Nanti setelah teman-teman bergabung di bisnis NASA di jaringan kita kasih linknya, nanti kita kasih caranya ya mendengarkan subliminal message ini ya. Cara lain memasukkan data ke ini lanjut ya. Cara lain memasukkan data ke pikiran bawah sadar menggunakan teknologi audio subliminal message. Masih ada satu cara lagi, cara memasukkan data baru ke pikiran bawah sadar, tapi tidak relevan saya bahas di sini, yaitu menggunakan otoritas. Menggunakan otoritas maksudnya begini teman-teman. Jadi ini dipaksa oleh orang yang tingkatannya itu lebih tinggi ya, lebih tinggi dari kita. Dari uraian ini ya dapat dipahami bahwa kondisi hipnosis adalah jalan pintas dan mudah untuk memasukkan data baru ke pikiran bawah sadar ya. Namun yang perlu diperhatikan adalah kedalaman hipnosis yang dicapai seseorang. Idealnya minimal hipnosis dalam ya, minimal hipnosis dalam. Ya. Ini terus lanjut ya. Saat data atau informasi berhasil masuk atau dimasukkan ke pikiran bawah sadar, tidak berarti ia bisa langsung leluasa aktif. Tidak bisa langsung aktif. Data ini harus melewati 4 filter mental pikiran bawah sadar. Yang pertama filter keselamatan hidup, filter moral atau agama, filter benar atau filter salah, filter masuk akal, tidak masuk akal. Ya. Bila lolos, barulah ia bisa aktif dan bekerja. Bila tidak lolos, data ini akan dianulir, dibuang oleh pikiran bawah sadar. Ini tampak pada para subjek yang dihipnosis oleh hipnotis dan disugesti. Diberi kalimat afirmasi, lupa nama mereka. Walau hipnotis itu tidak memberi sugesti agar mereka ingat kembali nama mereka, pikiran bawah sadar subjek pasti menganulir sugesti lupa nama. Karena ini akan sangat berbahaya, merugikan dan bertentangan dengan filter mental pikiran bawah sadar. Itu ya. Keefektifan suatu program di pikiran bawah sadar itu bergantung pada 3 hal. Yang pertama, kalimat afirmasi yang digunakan itu harus sejalan dengan prinsip dan cara kerja pikiran bawah sadar ya, supaya mudah masuk. Bila kalimat afirmasi tidak ditulis atau disusun dengan benar, maka kalimat ini bisa masuk ke pikiran bawah sadar tapi tidak efektif ya. Hanya tulis ini kita sudah punya itu. Jadi urut-urutan detail dari awal sampai akhir kita sudah punya. Yang kedua ya, kekuatan program ini semakin besar kekuatannya, semakin kuat ia. Nah, jadi kekuatan itu maksudnya semangat kita untuk mengubah di alam di program pikiran bawah sadar, semangat kita, niat kita semakin besar dan semakin kuat, maka ia akan semakin kuat ya. Dan terus yang ketiga, ada atau tidak ada penolakan oleh program lain yang telah ada di pikiran bawah sadar. Bila ada penolakan dari program lain dan program ini ternyata lebih kuat, maka program baru ini pasti akan terhambat kerjanya.
Cara paling efektif untuk mengatasi hal ini adalah dengan menetralisir program lama yang menghambat kerja program baru. Ya. Jadi kita sudah buatkan 3 program ya. Yang pertama itu afirmasi ini mengosongkan dulu. Jadi otak kita dikosongkan. Maksudnya itu dinetralisir dulu dengan afirmasi. Yang kedua kita isi dengan afirmasi miliarder ya. Terus yang ketiga kita isi dengan afirmasi mendapatkan memiliki mengelilingi ya banyak rekan, banyak teman di kehidupan kita. Yang tentunya teman-teman ini yang berpikir sama positif dengan kita, dengan Anda. Nah, contohnya begini, ini saya kasih contoh ya. Ada orang sulit ya, ada orang yang sulit menghasilkan uang dan mau berubah. Ia menggunakan kalimat afirmasi. Kalimat afirmasinya begini, saya mudah mendapatkan uang. Nah, bila dia berusaha masukkan kalimat afirmasi ini ke pikiran bawah sadarnya dalam kondisi sadar normal dengan membaca kalimat ini berulang kali, maka pasti akan mendapat penolakan dari pikiran bawah sadarnya berupa perasaan tidak nyaman. Semakin ia paksakan, semakin tidak nyaman. Ini terjadi kenapa? Karena data baru ini ditolak oleh faktor kritis pikiran sadar. Ya, ini tidak masuk, ditolak. Makanya afirmasi kita subliminal message. Jadi ada sebuah musik yang kayak semacam penyusupan. Nah, jadi nanti disusupkan atau disisipkan. Jadi ada musik yang terdengar kuat tapi kita sisipi. Sisipi afirmasi berupa ucapan-ucapan di dalam musiknya itu. Ya, ini contohnya. Misalkan ia memasukkan kalimat afirmasi ini dengan bantuan kondisi hipnosis. Kita asumsikan faktor kritis pikiran sadar tidak bekerja, maka kalimat afirmasi ini bisa leluasa masuk ke pikiran bawah sadar. Di pikiran bawah sadar, kalimat afirmasi ini harus melewati 4 filter mental dan bisa lolos. Masih harus berhadapan dengan program lama, yaitu program lamanya yaitu saya sulit cari uang. Itu program lamanya. Ya. Jadi tenang aja teman-teman, kita sudah punya. Ya. Nah, terus syarat menulis kalimat afirmasi. Ini syarat ya. Syarat menulisnya. Afirmasi berasal dari kata bahasa Inggris affirmation yang berasal dari kata kerja to affirm yang bermakna menegaskan, meneguhkan, mengukuhkan, menguatkan. Dengan demikian, afirmasi adalah kalimat yang terdiri atas rangkaian kata spesifik dengan tujuan menegaskan, menguatkan, meneguhkan sesuatu. Kalimat ini dibaca berulang agar masuk ke pikiran bawah sadar dan menjadi program yang membantu memudahkan, mempercepat proses manifestasi atau pencapaian tujuan. Gitu ya teman-teman ya. Kalimat afirmasi sebenarnya sama dengan kalimat sugesti. Kalimat afirmasi yang efektif perlu disusun mengikuti dan memenuhi syarat, antara lain singkat dan jelas, menggunakan kata-kata positif, jelas, tidak ambigu atau multitafsir, menggunakan kerangka waktu sekarang. Bila ditujukan untuk digunakan pada diri sendiri, maka ia menggunakan bentuk orang pertama, personel, dan bermakna.
dan beberapa syarat lain. Kalimat afirmasi adalah pernyataan tujuan, cita-cita. Ya. Dengan demikian, kalimat afirmasi adalah perintah kepada pikiran bawah sadar untuk bertindak atau melakukan sesuatu sesuai dengan pernyataan dalam kalimat afirmasi. Itu ya. Ya. Tenang aja teman-teman. Ini kita program pikiran bawah sadar kita sudah punya. Terus kemudian pikiran bawah sadar tidak secerdas yang Anda pikirkan. Pikiran bawah sadar memang cerdas, namun ia tidak secerdas yang diperkirakan banyak orang. Di beberapa literatur dinyatakan bahwa pikiran bawah sadar sangat cerdas. Dalam beberapa hal ini benar, namun pikiran bawah sadar tidak cerdas dalam arti ia memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah sendiri. Ia bekerja berdasar prinsip stimulus respon, berdasarkan perintah, bukan atas inisiatif atau pemikirannya sendiri. Kemampuan berpikir pikiran bawah sadar setara dengan anak berusia 8 tahun. Bila pikiran bawah sadar begitu cerdas, ia pasti bisa menyelesaikan semua masalah kita. Namun kenyataannya tidak. Pikiran bawah sadar butuh tuntunan untuk bisa menyelesaikan masalah. Pikiran bawah sadar cerdas karena ia sangat menyadari atau pikiran bawah sadar cerdas karena ia sangat menyadari pentingnya resolusi trauma. Tapi ia bukan penyelesai masalah. Ia butuh bantuan pikiran sadar atau diarahkan oleh hipnoterapis untuk menyelesaikan masalah. Itu ya teman ya. Pikiran bawah sadar itu sebenarnya cerdas, tapi kecerdasannya itu ya membutuhkan daya rangsang ya, daya rangsang. Perintah, membutuhkan perintah. Bagaimana caranya agar bisa yakin nih? Saat melakukan afirmasi, ya, baik dalam kondisi sadar atau dalam kondisi tidak sadar, kita tentu berharap afirmasi ini masuk dan diterima oleh pikiran bawah sadar. Namun hanya berharap, tidak bisa memastikan afirmasi benar telah diterima oleh pikiran bawah sadar. Untuk itu perlu dilakukan ke pikiran bawah sadar. Sangat disayangkan ya, satu tahap penting ini sangat jarang, bisa dibilang tidak pernah dilakukan oleh mereka yang melakukan afirmasi. Umumnya orang melakukan afirmasi dan berharap siapa tahu coba-coba afirmasi ini masuk dan diterima pikiran bawah sadar menjadi program pikiran untuk mendukung kesuksesannya. Pernahkah teman Anda berpikir ya, bagaimana bila setelah melakukan afirmasi bisa dengan cara apa saja, ternyata afirmasi ini tidak diterima oleh pikiran bawah sadar? Tentu akan sangat menyenangkan bila kita bisa melakukan pengecekan masuk tidaknya afirmasi ke pikiran bawah sadar, sehingga kita bisa memutuskan untuk berhenti atau melakukan pengulangan afirmasi bila ia belum diterima pikiran bawah sadar. Ada cara yang mudah untuk memastikan apakah benar suatu afirmasi ini telah masuk dan diterima oleh pikiran bawah sadar, sekaligus diketahui ya kekuatan afirmasi ini. Ini akan saya jelaskan di video yang lainnya ya. Oke ya. Afirmasi menciptakan potensi, tidak menggaransi hasil. Ya, ingat teman-teman. Afirmasi mencipta potensi, tidak menggaransi hasil. Afirmasi yang berhasil masuk dan diterima oleh pikiran bawah sadar menjadi program pikiran. Afirmasi ini mencipta potensi di level pikiran bawah sadar dan perlu ditindaklanjuti dengan tindakan.
Tanpa tindakan tidak mungkin akan ada hasil. Program pikiran yang mendukung goal atau tujuan menjadikan tindakan atau aksi menjadi mudah dilakukan. Fokus dan dengan cepat bangun momentum menuju sukses. Untuk mencapai kesuksesan setelah kita melakukan program diri dengan afirmasi positif dan mendukung, kita perlu memiliki keterdesakan untuk bertindak dan kesabaran dalam menunggu hasil. Gitu ya teman-teman ya. Ya, saya simpulkan ya, setelah mendengarkan video saya ini, saya yakin teman-teman mengerti apa saja yang perlu diperhatikan untuk bisa melakukan afirmasi yang efektif dan mencapai tujuan dengan mudah. Simpulannya begini, kalimat afirmasi ditulis dengan benar mengikuti hukum kerja pikiran bawah sadar. Afirmasi dibaca atau didengarkan minimal dalam kondisi hipnosis, ya, lebih dalam lagi lebih baik. Kondisi hipnosis itu ya ketika kita masih mengantuk itu loh teman-teman. Ketika kita ngantuk, ketika kita mau tidur ya. Dilakukan pemeriksaan untuk memastikan afirmasi telah masuk dan diterima oleh PBS. PBS itu pikiran bawah sadar. Dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui ada atau tidak program lain di pikiran bawah sadar yang menghambat program baru. Bila ada, program ini perlu dinetralisir. Perlu dilakukan pengulangan pemberian afirmasi untuk penguatan. Program baru perlu didukung dengan tindakan nyata yang sejalan dengannya agar tujuan yang diinginkan bisa segera tercapai. Jadi begitu ya teman-teman ya. Kalau video ini bermanfaat, share pada teman-teman yang lainnya. Kalau ada kesalahan, kalau ada yang dirasa video ini kekurangan, teman-teman boleh komentar di kolom komentar. Nanti biar kita bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat pada teman-teman. Karena kita ingin berbagi teman-teman. Kalau ada sesuatu yang kurang dalam video ini, teman-teman boleh silahkan untuk komentar, ditulis di kolom komentar. Oke gitu teman-teman, terima kasih telah mendengarkan dan melihat video saya. Jangan lupa untuk di share, jangan lupa untuk di subscribe agar nanti teman-teman bisa mengetahui updatean terbaru video saya. Karena ke depan saya akan membuat satu hari satu video untuk teman-teman. Sukses untuk teman-teman. Mohon maaf bila ada yang kurang. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat sukses.